Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dewayudi. Di sini saya memenuhi UAS Filsafat Islam. Di sini saya akan menjawab mengapa Imam Al-Ghazali mengkafirkan 3 pemikiran filosof. Saya akan menjelaskan beberapa. Jadi jika kita memperbincangkan pemikiran Islam, lebih khususnya filsafat Islam, itu tidak akan lengkap jika tidak memasukkan nama Imam Al-Ghazali di dalamnya. Namun apabila seseorang ingin menempatkan Imam Al-Ghazali dalam sejarah filsafat Islam, maka dia itu harus membuat beberapa catatan awal. Karena titik tolak utamanya adalah bahwa sebenarnya Imam Al-Ghazali itu tidak menganggap dirinya filosof dan tidak suka dianggap sebagai filsuf atau filosof. Tidak suka dianggap seperti itu. Jadi Imam Al-Ghazali itu adalah seseorang yang tidak menganggap dirinya filosof dan tidak suka dianggap sebagai filsuf. Jadi ada 3 pemikiran yang ditolak atau dikafirkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama itu pengikut ateisme, atau bisa disebut dengan Al-Dahriyun. Nah, ini merupakan kelompok atau golongan filosof yang mengingkari Tuhan. Jadi kelompok ini tuh mengingkari Tuhan yang mengatur alam ini dan menentang keberadaannya. Jadi golongan ini tuh berkeyakinan bahwasanya Allah itu hanya mengatur perkara-perkara dalam semesta ini yang besar-besar. Contoh, penciptaan matahari, penciptaan semesta lainnya, Bima Sakti, itu saja. Jadi yang besar-besar itu hanya itu saja. Jadi kalau perkara-perkara kecil itu Tuhan tidak tahu. Nah, itu keyakinan golongan ini. Jadi golongan ini juga mempunyai dugaan kuat bahwasannya alam ini telah ada dengan sendirinya, tanpa campur tangan Tuhan. Bahkan ada yang berpikiran seperti itu. Nah, mereka itu berkeyakinan bahwa hewan itu berasal dari sperma dan sperma berasal dari hewan. Itu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Kalau pemikirnya orang ini, ateisme ini. Dari zaman dahulu dan selamanya seperti itu. Jadi pemikirnya itu saja. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Tuhan hanya mengatur perkara-perkara yang besar. Nah, menurut Al-Ghazali, mereka itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, itu. Jadi ateisme. Bahkan ada yang tidak percaya Tuhan, gitu. Yang kedua, itu adalah pengikut faham naturalisme. Jadi mereka ini merupakan golongan filosof yang setelah sekian lama meneliti keajaiban hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ya lebihnya itu mereka itu telah meneliti keajaiban alam semesta. Jadi alam sekitar. Jadi mereka itu suka meneliti alam dan menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Itu. Nah, pada akhirnya mereka mengakui keberadaannya. Namun ini karena terlalu banyak meneliti alam, jadi terlalu banyak meneliti alam, yang pada akhirnya mereka ini terkesan dengan watak biologis hewan yang memiliki pengaruh gitu loh. Jadi gimana ya?
Jadi kelompok ini itu terlalu banyak meneliti alam. Jadi mereka terkesan dengan watak biologis hewan yang memiliki pengaruh terhadap daya indrawi mereka. Gitu. Yang mengakibatkan mereka ini berpendapat bahwa daya pikir manusia itu tergantung pada watak. Maksudnya itu pada watak biologisnya. Dan ketika watak biologisnya ini hilang, maka hilang pula lah daya pikirnya gitu. Jadi golongan ini beranggapan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini itu mempunyai daya pikir sendiri. Tidak ada hubungannya erat dengan Tuhan. Jadi mereka itu berjalan dengan sendirinya gitu. Pandangan mereka. Terus ini ada hal yang menarik, bahwasannya pandangan mereka ini bahwa tidak mungkin mengembalikan sesuatu yang telah tiada. Jadi mereka berkeyakinan bahwasannya hari kebangkitan itu tidak ada. Jadi kalau kita sudah ke akhirat, itu bukan raga kita, itu akan tetapi itu adalah ruh. Mereka berkeyakinan itu adalah ruh. Karena apa? Yang dinamakan raga itu pasti sudah hancur, tidak kekal. Makanya mereka berpikiran bahwasannya kalau kita dibangkitkan itu bukanlah raga kita, akan tetapi itu adalah ruh. Jika kita disiksa di neraka besok, itu adalah ruh. Jika kita ke surga besok, itu adalah ruh, bukan raga. Itu keyakinan mereka. Mereka juga menentang eksistensi akhirat, surga, neraka, hari kiamat dan hisab. Bahkan ada yang menentang itu. Nah, yang ketiga itu menganut filsafat ketuhanan. Mereka ini adalah golongan filosof yang percaya kepada Tuhan. Mereka ini adalah para filosof Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, serta orang-orang yang mengekor pada pemikiran mereka. Maksudnya mengekor ini yang nganut pemikiran mereka. Jadi kelompok ini pada garis besarnya itu membantah dua kelompok pertama, yaitu kelompok tadi sebelumnya itu tadi, yang dua tadi, Dahriyun dan apa sebutannya itu ya, Tabi'iyun. Jadi Imam Al-Ghazali ini lebih lanjut mengatakan bahwasannya Aristoteles pada fase berikutnya itu menolak dan menyanggah dengan tegas pandangan Plato dan Socrates beserta pendahulunya. Itu. Jadi filsafat ketuhanan sendiri ini, sehingga ia keluar dari ruang lingkup mereka. Gitu. Nah, jadi yang ketiga ini filsafat ketuhanan. Hanya sayangnya itu gimana ya, dalam filsafat ini mereka itu hanya menyisakan beberapa hal kecil yang setidaknya itu masih mengandung indikasi kekufuran. Jadi mohon maaf, bukan mereka ya. Maksudnya itu gini. Imam Al-Ghazali itu
mendeteksi ada indikasi kekufuran yang belum dapat ia lepaskan. Maksudnya ia itu Imam Al-Ghazali sendiri. Dari pandangan itu Imam Al-Ghazali itu memvonis kafir. Pada akhirnya itu memvonis kafir. Termasuk para filosof Islam yang terinspirasi dari Aristoteles, seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Nah, itu divonis kafir oleh Imam Al-Ghazali sendiri. Jadi pada intinya di filsafat ketuhanan sebenarnya Imam Al-Ghazali ini tidak mengkafirkan pada awalnya itu, dan ada setuju-setuju saja gitu. Tapi setelah diteliti lagi oleh Imam Al-Ghazali, ternyata di filosof ketuhanan ini itu ada kekufuran, terindikasi kekufuran yang menyebabkan Imam Al-Ghazali ini pada akhirnya mengkafirkan juga. Jadi tiga aliran filosof tadi itu dikafirkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini orang yang sangat cerdas menurut saya, karena kita tahu sendiri ya, dalam sekarang ini kan ada, yang kita tahu sekarang ada karya-karyanya itu yang sangat bagus-bagus sekali. Di antara itu adalah yang terbesar adalah Ihya Ulumuddin itu. Ya, cukup sekian. Akhirul kalam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.